Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama pagi hari ini datang kembali kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Terima kasih ya Allah. Sebentar kami akan naikkan pujian kami menjadi ucapan syukur dari setiap kami. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Engkau anugerah terindah dalam kehidupan kami, kami bersyukur. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Amin. Dalam segala jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari pujikan dari awal, katakan, Kau tahu hatiku Tuhan, haleluya. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segala jalanku, dalam setiap jalanku, amin. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi sebuah. Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami.
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya rala masik ini ya rama ya rala. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau anugerah terindah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang merindukan breakthrough di dalam kehidupannya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi banyak anak Tuhan yang tidak mengalami terobosan atau breakthrough di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki sikap hati yang benar. Yang pertama, mereka tidak mengenal hati Tuhan. Memang mereka mencari Tuhan, tetapi yang mereka cari adalah tangannya, bukan hatinya. Mujizat jadi pusat, Yesus hanya sebagai alat. Ingat bahwa Yesus mati bukan supaya kita hidup enak, tetapi Yesus mati supaya kita bertobat dan diselamatkan. Oleh karena itu, jadikanlah Yesus pusat di dalam kehidupanmu. Carilah Dia, sembah Dia, dan sehingga kehidupanmu bisa diwarnai dengan kehidupan Kristus. Yang kedua, tidak menyalipkan hatinya pada salib Kristus. Mereka merasa bahwa ikut Tuhan itu adalah sebuah kasih karunia. Memang benar saudara, ikut Tuhan adalah kasih karunia, seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ingat saudara, di sisi lain Tuhan juga rindu kita menyalipkan hati kita pada kayu salib. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus berarti kita harus menyalipkan hati kita, kedagingan kita, sehingga kita bisa hidup seperti Kristus, sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ketiga, kurang bersekutu dan kurang memahami firman. Alkitab adalah perjanjian bilateral antara kerajaan Allah dan kita. Kalau kita kurang memahami isi perjanjian yang tertulis di dalam Alkitab, maka doa dan hidup kita menjadi tidak efektif karena tidak disertai dengan iman. Padahal segala sesuatu terjadi sesuai dengan iman kita. Matius 9 ayat 29. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Oleh karena itu bangun doamu yang bisa memberi kekuatan iman. Yang keempat, miliki sikap hati berani menerobos. Banyak anak Tuhan yang pilih menghindar dari masalah dan tidak berani menerobos. Sekalipun mereka berdoa minta terobosan, tetapi pada intinya mereka tidak mau melewati jalan itu, lebih memilih menghindar dan ambil jalan lain yang menurutnya tidak berisiko. Mari kita baca 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja orang Filistin, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang
Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan berkata, majulah, artinya hadapi, bukan hindari. Karena ketika kita percaya dan kita berani menerobos bersama Tuhan, hidup kita pasti diterobos oleh Tuhan, karakter kita pasti diterobos oleh Tuhan, dan masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan bahwa lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan mereka memukul kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menempatkan tempat itu Baal Perasim. Baal Perasim itu dari bahasa Ibrani. Baal artinya tuan atau penguasa, sedangkan Perasim berarti terobosan, ledakan atau kehancuran. Jadi Baal Perasim merujuk kepada Tuhanlah yang bertindak, yang memimpin untuk mengadakan terobosan. Dan Daud mengalami kemenangan yang luar biasa karena dia dipimpin oleh Tuhan. Ingat saudara, pada waktu bertobat kita diberi takaran iman yang sama. Yang membedakan ada yang bertumbuh semakin kokoh, ada yang mati dan ada yang biasa-biasa saja. Hal ini disebabkan karena keintiman dengan Tuhan dan pemahaman akan firman. Karena itu jangan heran kalau ada yang tegar di dalam menghadapi tantangan, tetapi ada juga yang takut. Majulah bersama dengan Tuhan sehingga engkau mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang kelima, jangan takut dengan pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jatuh dalam berbagai pencobaan. Kata jatuh bahasa aslinya adalah peripto, masuk dalam lubang yang ada terangnya atau ada sinarnya, artinya ada penyertaan Tuhan. Jadi melalui pencobaan atau pirasmos yang menguji iman kita, kita memperoleh sebuah latihan atau persiapan untuk ketaatan, sehingga ketika ujian datang kita bisa tetap berdiri kokoh. Kita bisa menghasilkan buah yang matang, sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun karena sudah mengalami terobosan. Seperti dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita bisa ditelan atau tidak tergantung dari mindset kita. Contoh, 10 pengintai yang diutus melihat tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb memiliki mindset Tuhan. Karena itu hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Jangan takut pakai mindset Tuhan. Sekalipun tidak diterima atau dihargai, jangan goyah, tetapi tetap jadilah mutiara, tetap bertahan sekalipun di dalam pasir, sebab satu saat akan terlihat kilauannya. Yang keenam, bangun imanmu di atas batu karang yang teguh. Miliki sikap hati untuk menerima. Jangan pernah menuntut Tuhan. Saya sudah beribadah, saya sudah berpuasa, saya sudah persepuluhan dan sebagainya dan sebagainya. Sebab ikut Tuhan itu bukan sebuah formula sehingga kita bisa berkata apa yang harus kita lakukan lagi. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita itu baik untuk kita. Jadi ikut Tuhan, bukan berusaha mendapat sesuatu dari Tuhan. Ingat saudara, semua hal yang buruk bisa terjadi pada siapapun, termasuk anak-anak Tuhan, sebab kita memang hidup di dunia yang sudah jatuh. Karena itu kita harus jadi dewasa,
membangun iman di atas batu karang yang teguh, bukan di atas pasir. Ketika ada masalah, kita sudah melakukan terobosan melalui mindset kita, sehingga kita tinggal menunggu perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Khawatir hanya menyusahkan diri. Jangan sampai kita menyerah di tengah-tengah proses karena terlalu banyak mengeluh dan menuntut. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengimani bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Yang pertama, carilah hatinya. Yang kedua, salibkan hatimu pada salib Kristus. Yang ketiga, kuasai firman dan miliki keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, miliki sikap berani menerobos. Yang kelima, jangan takut dengan pencobaan. Yang keenam, bangun imanmu di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami terus Tuhan mencari hati-Mu dan menyalibkan hati kami pada salib-Mu. Untuk kami lebih lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Memiliki keintiman dengan-Mu Tuhan. Dan kami memiliki sikap berani menerobos. Tidak takut terhadap tantangan atau masalah apapun. Dan kami tidak takut dengan setiap percobaan yang ada, dan kami mau membangun iman kami di atas batu karang yang teguh. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.